Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dewi di channel ini. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas adalah tentang nutrisi, kemudian struktur dan fungsi sistem pencernaan, serta gangguan pada sistem pencernaan. Namun, sebelum kita lanjutkan pembahasan pada materi kali ini, silahkan untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe, lalu like, komen, dan share, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kita dapat menimba ilmu pengetahuan dari channel ini. Terima kasih. Nah, jumlah energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuh selama sehari berbeda-beda bagi setiap orang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang diantaranya adalah usia, jenis kelamin, serta aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, kita akan cenderung lebih cepat lapar ketika selesai melakukan olahraga dibanding jika hanya duduk atau istirahat. Nah, makanan yang dikonsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nutrisi atau gizi itu adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, yang pertama kita akan coba bahas tentang karbohidrat. 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4,1 kilokalori. Nah, terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu ada gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana. Contohnya adalah makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. Contoh daripada gula, karbohidrat sederhana. Kemudian 2 jenis karbohidrat lainnya, yaitu pati dan serat, disebut karbohidrat kompleks. Pati dapat ditemukan pada umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan. Kemudian lemak. Lemak atau lipid diperlukan oleh tubuh kita karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram. Kemudian lemak juga mampu melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Lalu lemak menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia, dan berdasarkan struktur kimianya kita bisa mengenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh itu biasanya cair, lemak tak jenuh itu biasanya cair dalam suhu kamar, sedangkan lemak jenuh itu yaitu berbentuk padat pada suhu kamar. Nah, seperti lemak jenuh itu contohnya adalah margarin, sedangkan lemak tak jenuh itu minyak zaitun. Ya. Ini contoh daripada lemak tak jenuh. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain ada daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Jadi
proteinnya itu ada dua macam, ada yang berasal dari hewan disebut dengan protein hewani, dan ada yang berasal dari tumbuhan yang disebut dengan protein nabati. Kemudian vitamin. Vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Nah, kemudian ada vitamin D, ya, dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh ada provitamin D. Ya, jadi vitamin D ini bisa kita dapatkan apabila provitamin D berubah menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Kemudian mineral. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Nah, ini beberapa daripada mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, tetapi dia esensial, penting. Ya, jadi walaupun sedikit mineral yang diperlukan oleh tubuh, tetapi sangat penting bagi tubuh kita karena mengingat fungsi yang dimiliki. Oke, sehingga jangan sampai tubuh kita kekurangan zat mineral tersebut. Nah, zat mineral ini bisa kita dapatkan dari konsumsi makanan sehari-hari. Namun perlu dipastikan, oleh karena itu anak-anak sekalian, nah silahkan nanti kalian googling ya tentang kandungan daripada zat makanan yang biasa kalian konsumsi. Nah, kemudian air. Nah, air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan pembantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Nah, kita bisa lihat komposisi air di dalam tubuh kita itu mencapai 72% air, ya, kandungan yang terdapat di dalam tubuh kita. Misalnya di paru-paru terdapat 92% air, darah 82% air, kulit 80% air, otot 75%, otak 70%, tulang terdapat 22% air. Jadi kebutuhan air tubuh kita ini sangat memerlukan air, ya. Sangat memerlukan air. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita kurang dalam memasukkan cairan ke dalam tubuh kita. Nah, sebaiknya untuk air itu kita minum sebanyak 2 liter per hari atau 8 gelas. Nah, kemudian yang kedua, pokok bahasan yang kedua, kita akan bahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ada ingesti, proses memasukkan makanan ke dalam mulut, lalu kemudian ada digesti, proses pencernaan, kemudian ada absorpsi, penyerapan, dan defekasi, pengeluaran. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik merupakan proses penghancuran makanan dari ukuran yang besar menjadi lebih kecil dengan menggunakan alat-alat pencernaan. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses perubahan molekul makanan yang kompleks menjadi sederhana dengan melibatkan enzim pencernaan. Nah, kita bisa lihat inilah alat-alat pencernaan yang kita miliki. Baik. Nah, coba kita perhatikan. Nah, seorang anak memakan roti ya. Nah, maka di dalam mulut si anak berlangsung 2 proses pencernaan sekaligus, yaitu pencernaan secara mekanik dengan cara menghancurkan roti yang berukuran besar seperti ini menjadi butiran kecil daripada roti ya, dengan dikunyah memanfaatkan gizi yang dimiliki. Sedangkan yang berikutnya ya, pencernaan kimiawi
Nah, pencernaan kimiawi ini berlangsung dengan cara bantuan enzim untuk memecah molekul amilum. Ini kan molekul yang kompleks. Kita lihat susunan molekulnya sangat kompleks. Nah, ini dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar pencernaan akan memecah molekul amilum ini menjadi molekul yang sederhana, yaitu molekul glukosa. Ya, jadi rantai yang panjang seperti ini dipecah oleh enzim sehingga terbentuklah molekul glukosa yang ini kemudian nanti bisa diserap oleh tubuh kita. Jadi di mulut berlangsung dua pencernaan sekaligus, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Nah, organ pencernaan yang ada pada tubuh kita itu dibagi menjadi dua, ada organ utama dan ada organ tambahan. Organ utama yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau kelenjar ludah, yaitu saliva. Nah, air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim hialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terdapat pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Inilah organ mulut yang kita miliki, ya, ada berbagai organ di dalamnya. Ada gigi, ya, ada giginya ada 3 macam, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kemudian ada lidah, ya, ada nulang, ada langit-langit atas, ada bibir, dan di dalamnya ini terdapat kelenjar ludah. Nah, baik, yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan itu saluran, ya, setelah makanan melewati mulut menuju ke lambung melalui saluran yang disebut dengan kerongkongan atau esofagus. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Kemudian pada pangkal faring terdapat katup pernapasan. Nah, ini yang katup epiglotis, ya, yang apabila makanan melewati persimpangan tersebut akan tertutup. Oke, tertutup memasuki kerongkongan. Nah, kemudian di kerongkongan, otot-otot kerongkongan akan melakukan yang namanya gerakan mendorong, meremas makanan sehingga terdorong ke dalam. Nah, gerakan ini disebut dengan gerak peristaltik. Oke. Nah, tadi, ya, setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus, otot kerongkongan berkontraksi. Nah, tadi tuh, ya, berkontraksi menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan gerak peristaltik. Nah, itu yang terjadi di kerongkongan. Baik, selanjutnya lambung. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik maupun pencernaan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengadu-adu bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Bolus tadi adalah makanan yang sudah dihaluskan, ya, sudah dikunyah di mulut. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam dengan pH sekitar 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, yaitu campuran dari polipeptida dan asam amino. Kemudian enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut thymus atau bubur usus. Nah, ini gambar lambung, ya. Lambung itu ada 3 bagian. Oke, setelah melewati kerongkongan, makanan masuk ke lambung, masuknya melalui bagian yang paling depan, yaitu kardiak. Nah, kemudian di bagian tengahnya itu terdapat fundus, bagian fundus namanya. Nah, di dalamnya itu
terdapat 3 jenis serabut otot ya, yang longitudinal, kemudian ada yang melingkar dan ada yang melintang. Nah, tujuan struktur ototnya ini berbeda-beda seperti ini supaya makanan dapat tergiling dengan baik di dalam lambung. Lalu kemudian menuju ke katup yang terakhir, katup paling bawah sebelum ke usus 12 jari, yaitu katup pylori atau pylorus. Nah, ini gambaran tentang lambung yang kita miliki. Nah, kemudian yang berikutnya ada usus halus. Ya, usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, kemudian ada usus tengah atau usus kodong atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Kemudian tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Kemudian pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat makanan diserap. Penyerapan zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh pili usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini usus ya. Ini usus halus kita. Terdiri dari usus 12 jari, usus tengah atau usus kosong atau jejunum, kemudian usus penyerapan atau ileum. Nah, kemudian kalau ileum, usus penyerapan kita perbesar lagi seperti ini. Oke. Di bagian dalamnya terdapat jonjot-jonjot atau gundukan-gundukan usus ya, atau disebut dengan villi. Oke. Nah, villi kalau kita perbesar seperti ini ya, melekuk-lekuk seperti ini, tujuannya adalah untuk memperlebar daerah penyerapan makanan sehingga makanan itu lebih cepat diserap oleh tubuh kita. Jadi ada jonjot-jonjot yang terdapat di dinding bagian dalam daripada usus penyerapan kita. Nah, kemudian yang berikutnya ada usus besar ya, seperti ini usus besar. Oke. Panjangnya sekitar 1 meter dan terdiri atas kolon ascendent yang naik. Kemudian ada yang transversum yang mendatar seperti ini, dan ada yang turun atau disebut dengan descendent. Kemudian berakhir di anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu ya, buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Kemudian bakteri E. coli juga mampu membentuk vitamin K dan B12 yang sangat berperan dalam proses defekasi ya, atau penghancuran sisa pencernaan agar bisa dibuang melalui anus. Nah, itu tadi organ utama pada pencernaan kita. Sedangkan organ tambahannya ya, yaitu ada 3 macam. Kelenjar pencernaan ya, mencerna makanan dengan menghasilkan enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimia. Terdapat 3 organ pencernaan tambahan, yaitu ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Ini hati, kemudian kantung empedu, dan pankreas. Disebut organ tambahan karena dia tidak terlibat langsung dalam pencernaan. Jadi
makanan tidak melalui 3 organ ini. Ya, namun organ ini akan mengeluarkan getahnya untuk membantu pencernaan tersebut. Nah, pertama hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh kita, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam folik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Kemudian getah ini disebut dengan getah empedu. Ya, selanjutnya, nah, getah empedu yang dikeluarkan oleh hati tadi itu disimpan di kantong empedu. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecah hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengendus lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Oke, nah jadi getah empedu yang sudah dihasilkan oleh hati tadi di sini, ya, kemudian disimpan di kantong empedu. Sudah kantong empedu kita beli. Baik. Berikutnya, kemudian pankreas, ya, merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Nah, di depannya ini ada lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, ini pankreas yang kita miliki, ya. Nah, cairan yang dihasilkan oleh pankreas akan masuk melalui duodenum. Nah, kemudian pokok bahasan yang ketiga adalah gangguan pada sistem pencernaan. Nah, minimal kita harus mengenali ada 6 jenis penyakit daripada pencernaan kita. Yang pertama adalah batu empedu. Nah, batu empedu ini diakibatkan pola makan buruk, kemudian obesitas atau faktor genetik. Lalu kemudian ada diare disebabkan oleh keracunan makanan, alergi, atau bakteri. Ya. Kemudian ada radang usus buntu disebabkan pengaruh benda asing, kemudian kanker atau infeksi. Lalu ada gastritis, ya, disebabkan muntah kronis, telat makan atau stres. Ya, kemudian ada sembelit diakibatkan kurangnya konsumsi serat dan air putih, serta ambeien muncul akibat tekanan di area anus dan rektum. Nah, setelah kita mengenali 6 jenis penyakit pencernaan ini, kita lebih mawas diri lagi terhadap organ-organ pencernaan kita serta makanan yang kita konsumsi. Perlu kita perhatikan nutrisinya, kemudian perlu kita perhatikan waktu mengkonsumsinya juga agar tidak telat, ya. Kalau telat makan tadi bisa menyebabkan gangguan pada pencernaan di lambung terutama, yaitu gastritis. Nah, itu beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Banyak lagi gangguan pada sistem pencernaan kita. Nah, bisa kalian googling, ya, di berbagai macam literatur sehingga menambah wawasan Ananda sekalian. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk menimba ilmu pengetahuan, karena kita yakin semakin bertambahnya ilmu pengetahuan, tentu akan semakin meningkat pula akhlak dan kepribadian kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.